teman-teman, ada yang tahu nggak ya tapi dongeng itu apa sih? Nah teman-teman, Miss Imas akan menjelaskan apa itu dongeng. Nah pengertian dongeng itu banyak banget pengertiannya ya. Ada yang pertama menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah menurut KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah untuk pengertian lainnya, dongeng itu adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi. Fiksi itu tidak nyata dan penuh hayalan, serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Oke teman-teman, dongeng itu berfungsi yang pertama untuk menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Yang kedua, dongeng berfungsi sebagai hiburan bagi pembacanya. Nah kira-kira ada yang tahu nggak ya struktur dongeng itu seperti apa sih? Oke, struktur dongeng terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu apa? Pendahuluan itu adalah kalimat pengantar untuk memulai suatu cerita dongeng. Misalnya, kalimatnya begini loh teman-teman. Kalau di dongeng itu, pada zaman dahulu kala ada sebuah bla 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 bla. Atau misalkan kayak gini loh teman-teman, pendahuluannya. Pada suatu hari yang cerah, bla 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 bla. Nah, itu namanya pendahuluan ya. Nah, yang kedua, struktur dari dongeng yang kedua itu ada peristiwa atau isi. Nah, itu apa sih? Di peristiwa atau isi itu ada kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Jadi peristiwa intinya gitu loh dalam sebuah dongeng itu ada di bagian yang kedua, di bagian peristiwa atau isi. Nah, bagian dongeng yang terakhir yaitu penutup. Penutup itu adalah kalimat untuk mengakhiri sebuah cerita dongeng. Biasanya memakai kalimat seperti ini loh teman-teman. Kalau kalian sering membaca dongeng, biasanya ada kalimat-kalimat kayak gini. Akhirnya mereka berdua hidup selamanya. Atau misalkan, dan akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, itu ya, itu. Jadi ada 3, pendahuluan, peristiwa atau isi, dan terakhir adalah penutup. Oke, lanjut ke ciri-ciri dongeng. Yang pertama, dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, karakter tokoh pada dongeng tidak diceritakan secara rinci atau detail. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu pendahulunya singkat dan lebih menekankan ke isi atau peristiwa inti pada dongeng. Yang keempat, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Yang kelima, peristiwa dalam cerita merupakan hayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Oke teman-teman, yang terpenting dalam sebuah cerita dongeng itu ada unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita dongeng, di dalam sebuah cerita dongeng ya. Nah, unsur intrinsik sebuah cerita dongeng itu yang pertama ada tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh, yang kelima penokohan, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh majas atau gaya bahasa, dan yang kedelapan amanat atau pesan moral. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama tema. Tema adalah ide utama yang mendasari dongeng. Contoh tema dongeng itu tema persahabatan, tema keluarga, bebas ya. Unsur yang kedua yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Misalkan waktunya sore hari, pagi hari, dan lain-lain. Tempat misalkan di sungai, di sekolah, di rumah. Suasananya misalkan suasananya mencekam, menakutkan, dan lain-lain. Unsur yang ketiga yaitu alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Unsur yang keempat yaitu tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam sebuah cerita dongeng. Bisa jadi tokohnya adalah hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama, dan lain-lain ya. Nah, unsur yang kelima yaitu penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh. Misalnya, karakter tokohnya baik hati, suka menolong, dan lain-lain. Lalu unsur yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Unsur yang kedelapan yaitu majas atau gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Unsur yang kedelapan yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembacanya atau pelajaran yang dapat diambil dari dongeng oleh si pembaca. Nah, contoh cerita dongeng yang paling populer di Indonesia adalah yang pertama tentang cerita Malin Kundang, Bawang Merah Bawang Putih, Jaka Tarub, Legenda Batu Menangis, dan lain-lain. Yaitu manusia dan hewan. Nah, tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan loh teman-teman. Tumbuhan memiliki bagian-bagian seperti akar, daun, batang, buah, bunga, dan biji yang masing-masing bagian tersebut memiliki berbagai macam manfaat. Nah, berikut adalah manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. Yang pertama,
tanaman atau tumbuhan sebagai sumber makanan yang dapat dikonsumsi. Yang kedua, tumbuhan bisa membuat udara sejuk. Yang ketiga, tumbuhan sebagai tempat berteduh atau pelindung dari sinar matahari. Yang keempat, dapat dibuat kerajinan tangan. Yang kelima, dapat dibuat menjadi peralatan rumah tangga. Yang keenam, sebagai bahan baku pakaian. Yang ketujuh, sebagai pewarna alami. Yang kedelapan, dapat dijadikan obat untuk kesehatan. Yang kesembilan, untuk keindahan. Dan yang kesepuluh, sebagai bahan baku industri. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Kenapa? Karena tumbuhan banyak mengandung vitamin, protein, karbohidrat untuk kebutuhan tubuh kita. Contohnya, yang mengandung vitamin itu buah-buahan, yang mengandung protein itu sayur-sayuran, lauk pauk, dan yang mengandung karbohidrat itu nasi. Manfaat tumbuhan yang kedua yaitu dapat membuat udara sejuk. Nah, pada siang hari tumbuhan melakukan proses fotosintesis, yaitu proses pengambilan karbon dioksida atau CO2 di udara. Kemudian tumbuhan mengeluarkan oksigen atau O2 yang membuat udara sejuk. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai tempat berteduh atau pelindung dari sinar matahari. Cahaya matahari itu memang sangat berguna teman-teman, tetapi ketika siang hari, cahaya matahari itu terik sekali dan dapat membuat kerusakan pada kulit. Makanya kita perlu berteduh atau berlindung di bawah tumbuhan atau pohon yang rindang. Manfaat yang keempat yaitu tumbuhan atau tanaman dapat dibuat kerajinan tangan. Contohnya rotan. Rotan bisa dibuat menjadi meja, kursi, lalu kayu. Kayu bisa dijadikan sebagai kerajinan tangan. Contohnya gantungan kunci dan lain-lain. Manfaat yang kelima yaitu dapat dibuat menjadi peralatan rumah tangga. Contohnya, kayu bisa dijadikan sebagai kursi, meja, lemari, gayung, sendok, dan lain-lain. Manfaat yang keenam yaitu tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan baku pakaian. Nah, teman-teman, pakaian yang kita pakai sehari-hari itu ada yang terbuat dari tanaman loh atau tumbuhan, yaitu tumbuhan kapas. Nah, nanti kapas dipintal, ditenun, dijahit, akhirnya sampai ke tangan kita menjadi sebuah pakaian yang menarik dan indah dipakai. Manfaat yang ketujuh yaitu tanaman atau tumbuhan dapat dijadikan sebagai pewarna alami. Contohnya, kunyit dapat menghasilkan warna alami kuning. Daun pandan dapat menghasilkan warna alami hijau. Cabai atau buah bit dapat menghasilkan warna alami merah. Warna ungu bisa kita hasilkan dari buah naga, dan sayuran wortel itu bisa menghasilkan warna orange. Manfaat yang kedelapan yaitu tanaman bisa dijadikan sebagai obat untuk kesehatan. Contohnya, kencur bisa mengobati atau meredakan flu, batuk, berdahak. Lalu ada kunyit bisa meredakan demam, radang tenggorokan, radang gusi. Nah, jahe juga bisa digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan, menghangatkan tubuh, dan lain-lain. Manfaat yang kesembilan yaitu tanaman atau tumbuhan bisa kita fungsikan sebagai keindahan. Misalnya tanaman hias atau bunga mawar, melati, dan lain-lain. Biasanya kita tanam di halaman rumah, di taman yang berfungsi untuk keindahan. Manfaat yang ke-10, tumbuhan atau tanaman bisa dijadikan sebagai bahan baku industri. Contohnya kayu jati, kayu mahoni untuk industri peralatan rumah tangga, lalu getah karet untuk industri ban, kapas untuk industri pakaian, dan lain-lain.
Nah, teman-teman sudah jelas banget ya, ternyata tumbuhan dan tanaman itu memiliki banyak banget manfaat untuk kehidupan kita sebagai manusia. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalkan tumbuhan dan tanaman tidak ada sama sekali? Nah, yang terjadi ketika tumbuhan atau tanaman tidak ada sama sekali, yang pertama adalah oksigen di dunia ini akan berkurang. Yang kedua, ketika tidak ada tanaman atau tumbuhan, akan terjadi banjir dan erosi. Yang ketiga, terjadi kekeringan di seluruh dunia. Yang keempat, akan berkurangnya sumber makanan. Karena apa? Karena tumbuhan dan tanaman itu merupakan sumber kehidupan atau sumber makanan bagi manusia dan hewan. Lalu, ketika tidak ada tumbuhan dan tanaman, yang kelima, akan terjadinya pemanasan global. Dan yang keenam, secara tidak langsung ketika tumbuhan dan tanaman tidak ada, akan terjadi kepunahan seluruh makhluk hidup. Karena apa? Karena makhluk hidup akan merasa kelaparan. Jadi akhirnya akan mati atau punah dalam waktu yang singkat ketika tumbuhan dan tanaman tidak ada.